Selamat pagi anak-anak. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Syukurlah kalau begitu. Sebelum memulai pelajaran, satu orang pimpin kita dalam doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum ibu menjelaskan materi kita hari ini, ibu akan absen dulu. Apakah kelas ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Syukurlah kalau begitu. Baik, hari ini kita akan membahas materi gejala sosial. Sebelum ibu menjelaskan lebih lanjut apa itu gejala sosial, saya tanya kepada anak-anak sekalian, apakah kalian mengerti definisi gejala atau kalian pernah mengalami atau melihat sendiri gejala sosial tersebut dalam lingkungan tempat tinggal kalian? Coba, siapa yang tahu? Oke, baik. Ibu akan menjelaskan apa itu gejala sosial. Gejala sosial itu kita akan membahas per tahap dulu, dimana yang pertama itu pengertian fakta. Fakta atau faktum, kejadian, tindakan adalah kejadian objek atau gejala-gejala yang sudah atau dapat dibenarkan oleh indera. Adanya fakta dapat dikatakan sebagai objek, peristiwa, kejadian nyata sekarang ataupun kejadian nyata masa lampau. Nah, fakta itu adalah sesuatu yang benar-benar kita lihat langsung di lapangan, bukan rekayasa. Begitu ya anak-anak? Yang kedua, pengertian konsep. Menurut Dr. Randus Robert M. J. Lawang dalam bukunya Pengantar Sosiologi, fungsi konsep dalam kehidupan ada 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kognitif atau pengetahuan, yaitu konsep untuk memahami sesuatu. Yang kedua, evaluatif, yaitu konsep untuk menilai sesuatu. Yang ketiga, pragmatik, yaitu konsep yang digunakan untuk mengetahui nilai praktis dari sesuatu. Yang keempat, komunikatif, yaitu konsep yang digunakan sebagai alat untuk berhubungan dengan orang lain. Nah, yang ketiga, setelah kita membahas tentang definisi, tentang konsep, tentang fakta tadi, setelah kita membahas tentang fakta, konsep, sekarang kita itu membahas tentang definisi ya anak-anak. Sebenarnya definisi itu kelanjutan dari konsep. Ketika kita membahas tentang konsep, maka dengan sendirinya kita membahas tentang definisi tersebut. Misalkan contohnya kita membahas tentang konsepnya, yaitu meja. Meja itu adalah tempat untuk menyimpan buku dan perabot-perabot yang lainnya. Jadi tempat untuk pernyataan, tempat untuk menyimpan buku itu adalah definisi dari meja tersebut. Jadi ketika kita menjelaskan tentang konsep, berarti kita sedang menjelaskan definisi tersebut. Nah, yang keempat, konsep-konsep dasar sosiologi. Yang pertama, sosialisasi adalah seluruh proses di mana seorang individu itu sejak masa kanak-kanak sampai dengan masa dewasa berkembang, berhubungan, mengenal dan menyesuaikan diri dengan individu-individu yang hidup dalam masyarakat sekitarnya. Yang kedua, kelompok sosial adalah kumpulan
beberapa orang yang menyadari bahwa mereka merupakan bagian dari suatu kelompok yang bersistem dan berproses. Yang berikut, stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat, baik itu secara ekonomi, ada yang kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Itu seperti kita jumpai di dalam lingkungan tempat tinggal kita. Lembaga sosial adalah sistem tata kelakuan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan khusus masyarakat. Yang berikut, perubahan sosial adalah perubahan nilai-nilai, norma-norma, pola sikap, serta perilaku yang terjadi pada lembaga sosial dan mempengaruhi sistem sosial. Yang berikut, konflik sosial. Konflik sosial adalah keadaan masyarakat yang ditandai bertentangan akibat hubungan yang tidak serasi antara tindakan, norma, dan nilai sosial dalam interaksi sosial. Yang berikut, ragam gejala sosial. Yang pertama, tindakan individu. Tindakan dalam individu itu bisa menciptakan gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Misalkan kalian sendiri tinggal di dalam masyarakat, kalian pasti akan menciptakan gejala sosial itu sendiri. Nah, yang berikut, tindakan kolektif. Tindakan kolektif ini adalah tindakan bersama, misalnya kalian dengan teman-teman kalian atau dengan saudara-saudara kalian atau anggota dalam keluarga. Itu adalah tindakan kolektif yang artinya tindakan bersama yang nantinya bisa menciptakan gejala sosial itu sendiri. Nah, anak-anak bisa kalian jumpai dalam lingkungan tempat tinggal kalian sendiri. Yang berikut, pengelompokan sosial. Pengelompokan sosial juga merupakan tindakan kolektif, yaitu di mana kelompok A ataupun B dapat juga menciptakan gejala-gejala sosial itu di tengah lingkungan masyarakat. Yang berikut, interaksi antar individu dan kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat. Jika individu A dan individu B, atau ketika seorang individu berinteraksi dengan kelompok, contohnya satu orang berinteraksi dengan 5 orang, satu orang ini individu, kalau 5 orang ini bisa disebut dengan kelompok. Itu ketika mereka berinteraksi, mereka bisa menciptakan gejala sosial itu sendiri dalam lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak, itu adalah penjelasan dari Ibu tadi. Ibu mohon semoga kalian bisa mengerti. Nah, yang Ibu harapkan di sini adalah kalian bisa memahami dan mengerti apa yang Ibu jelaskan tadi. Nah, apakah dari penjelasan Ibu, anak-anak ada yang belum dipahami? Silahkan Ibu beri kesempatan untuk bertanya. Ya, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, baiklah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu harap kalian bisa paham dengan apa yang Ibu jelaskan tadi. Satu materi yang kita bahas hari ini yaitu gejala sosial. Nah, adik-adik, gejala sosial itu kita bisa jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan tempat tinggal Ibu maupun tempat tinggal kalian bisa menjumpai gejala sosial. Sebenarnya sederhana. Kalau kita belajar sosiologi itu, kita belajar sesuai dengan perkembangan zaman. Gejala sosial itu pasti terjadi sehari-hari dimanapun anak-anak berada. Itulah penting kita belajar sosiologi, karena kita bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kita bisa memahami lingkup interaksi antar individu maupun antar kelompok di tengah masyarakat. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, seperti biasa Ibu akan memberikan kalian tugasnya cukup 2 nomor, dan Ibu harap kalian
mengerjakannya dengan baik. Ya, bisa dicatat tugasnya. Oke, Ibu akan membantu kalian untuk membaca. Tugas, ya, dicatat. Tugas pertama yaitu, menurut pendapat Anda, apa yang dimaksud fakta dalam kajian sosiologi? Ibu ulangi, menurut pendapat Anda, apa yang dimaksud fakta dalam kajian sosiologi? Sudah? Oke, Ibu ulangi, menurut pendapat Anda, apa yang dimaksud fakta dalam kajian sosiologi? Sudah? Oke, baik. Soal nomor 1 ini menanyakan definisi fakta menurut pendapat kalian, bukan menurut pendapat orang lain atau menurut pendapat yang kalian cari di internet, bukan ya, tapi menurut pendapat kalian, karena ini ditanyakan menurut pendapat Anda. Nah, soal yang berikut, sebutkan dan jelaskan contoh gejala sosial yang terjadi di lingkungan tempat tinggal Anda. Ibu ulangi, sebutkan dan jelaskan contoh gejala sosial yang terjadi di lingkungan tempat tinggal Anda. Sudah? Oke, kalimat yang terakhirnya. Oke, Ibu ulangi saja, sebutkan dan jelaskan contoh gejala sosial yang terjadi di lingkungan tempat tinggal Anda. Sudah? Baiklah kalau begitu. Soal nomor 2 ini meminta anak-anak semua untuk menyebutkan sekaligus menjelaskan tentang contoh gejala sosial yang terjadi di lingkungan tempat tinggal Anda. Apa saja contoh gejala-gejala sosial, baik itu misalkan kenaikan BBM, atau yang sekarang itu kelangkaan minyak goreng, itu adalah salah satu contoh gejala sosial. Contoh gejala sosial yang sedang ramai diperbincangkan di lingkungan tempat tinggal anak-anak sekalian. Silahkan sebutkan minimal 2, boleh juga lebih, tapi Ibu minta 2 saja, dan sekaligus menjelaskan menurut pendapat kalian. Kerjakan dengan jujur, karena nanti Ibu bisa membedakan mana yang kalimat dari internet atau dari Google, mana yang dari pendapat kalian sendiri. Terkait tugas yang Ibu berikan, apakah ada pertanyaan? Oke, tugasnya itu dalam bentuk tulis tangan, dan Ibu akan meminta kalian nanti untuk mempresentasikan secara lisan di depan. Kalian kerjakan dulu dalam bentuk tulis tangan. Setelah itu kalian mengumpulkan. Nanti pas presentasinya saya akan memanggil nama kalian untuk presentasi siswa absen, atau nanti Ibu acak. Persiapkan diri. Ibu akan panggil kalian berdasarkan nama atau acak tadi. Jadi kalian persiapkan diri mulai sekarang. Saya akan panggil, bawa tugas kalian yang dalam bentuk tulis tangan dalam kertas folio bergaris, dan
Ibu minta kalian untuk presentasikan 2 nomor tersebut. Jadi persiapkan diri kalian mulai dari sekarang ya. Oke, selamat bekerja. Baiklah anak-anak, sekian dulu materi Ibu untuk hari ini. Ibu harap semoga apa yang Ibu jelaskan kalian bisa paham, dan apa yang baik kalian bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kalian bisa memahami gejala sosial yang ada di lingkungan tempat sekitar kalian, dan kalian bisa menjelaskan kepada individu atau kelompok yang mungkin masih belum paham tentang gejala sosial tersebut. Untuk pelajaran kita hari ini cukup sekian, dan Ibu harap semoga kalian bisa memahami dan mengaplikasikan materi ini dalam kehidupan sehari-hari kalian. Oke, sebelum menutup pelajaran, satu orang memimpin kita dalam doa. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak, sekian dulu untuk hari ini. Sampai jumpa di minggu berikutnya.